Pemirsa, seorang pemuda di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi setelah kedapatan mencabuli mantan pacarnya yang masih berstatus pelajar SMP, Jumat siang. Aksi pencabulan berujung persetubuhan ini terbongkar setelah korban dicari oleh orang tuanya. Kasus ini terkuak setelah korban memberanikan diri untuk bercerita atas peristiwa tersebut. Beginilah aksi bejat dilakukan GML 24 tahun pemuda asal Dusun Stembel, Gambiran, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Tergoda nafsu birahi, ia tega menyetubuhi L 14 tahun, pelajar kelas 9 SMP asal Kecamatan Muncar yang merupakan mantan pacar pelaku. Dugaan persetubuhan ini dilakukan GML saat korban berkunjung ke rumah temannya. Kapolsek Gambiran AKB Badrudin Hidayat mengatakan, korban diduga disetubuhi pelaku pada Selasa 24 September 2024. Kala itu, korban didatangi pelaku ketika berkunjung ke rumah temannya, Jumat 4 Oktober 2024. Korban menurut sejumlah saksi merupakan mantan pacarnya. Singkat cerita, ketika berkunjung ke rumah temannya, korban kemudian dijemput pelaku dan akhirnya menginap di rumah pelaku. Korban yang tengah tertidur lelap di salah satu kamar, kemudian didatangi pelaku yang saat itu tidur di ruang tamu. Disinilah kemudian muncul keinginan untuk menyetubuhi mantan pacarnya tersebut. Korban sebenarnya sempat menolak ajakan pelaku untuk berhubungan badan saat dibangunkan. Akan tetapi, korban kemudian termakan bujuk rayu dan tipu muslihat pelaku. Korban sempat menolak ajakan berhubungan layaknya suami istri karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, karena bujuk rayu yang pelaku di situ bersedia bertanggung jawab, akhirnya korban mengiyakan keinginan pelaku. Korban yang sebelumnya dicari-cari keberadaan oleh orang tuanya, kemudian memberanikan diri untuk bercerita atas peristiwa yang dialaminya. Orang tua korban pun geram hingga kemudian melapor ke pihak kepolisian. Tak berselang lama, polisi pun langsung menangkap pelaku di rumahnya. Hingga kini, pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara dan menetapkan GML sebagai tersangka. Turut diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kaos, rok, jaket, celana, dan pakaian dalam milik korban, termasuk hasil visum korban, juga dikantongi polisi sebagai barang bukti. Atas tindakannya tersebut, pihak kepolisian menjerat tersangka dengan pasal pidana persetubuhan anak di bawah umur, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi selamat siang. Jadi pertama adalah berawal dari laporan dari masyarakat yang notabene adalah sebagai orang tua atau wali daripada anak korban. Jadi pada tanggal 28 September 2024, jadi pada sore hari datang seorang laki-laki bersama dengan anak korban. Jadi melaporkan terkait dugaan peristiwa tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak. Jadi kemudian kami terima laporannya dan kami lakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil keterangan dari saksi, yaitu yang saat ini adalah orang tuanya, bahwa anak tersebut meninggalkan rumah untuk berpamitan ke rumah daripada neneknya yang notabene adalah bersebelahan dengan TKP. Berdekatan dengan TKP. Kemudian setelah dicari ke rumah nenek, anak korban tidak ada. Lalu kemudian ayah tersebut kembali ke rumah. Berselang 2 hari kemudian anak korban datang. Dengan berdasarkan kecurigaan, kemudian anak korban ditanya oleh orang tuanya dan mencurigai terjadi sesuatu, sehingga akhirnya singkat cerita anak korban menceritakan apa yang terjadi. Jadi, hasil penyelidikan kita lakukan secara maraton semua saksi-saksi dan menguatkan bahwa pelaku ini yang bersangkutan diduga kuat sebagai orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Jadi pada tanggal 26 memang benar anak korban ini sempat ke rumah temennya perempuan yang juga tetangga daripada neneknya.
kemudian bertemu dengan pelaku, yang mana pelaku ini adalah teman lamanya, yang sempat juga mereka berpacaran. Akhirnya karena satu dan lain hal, anak korban tidak mau untuk pulang ke rumahnya sehingga menginap di rumah pelaku. Saat menginap di rumah pelaku, kemudian sekira pukul 1.30 malam harinya, anak korban tidur di salah satu kamar, didatangi oleh pelaku. Jadi pelaku kemudian tiba-tiba mendekap anak korban, kemudian melancarkan bujuk rayunya dan menyampaikan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal. Di mana sebelumnya anak korban sempat menolak karena takut, namun kemudian bujuk rayu tersebut berhasil, sehingga akhirnya terjadilah persetubuhan tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.